Tribuners, jumpa lagi bersama saya Putri Utami dan hari ini saya akan mengajak Tribuners semua untuk melihat salah satu produk olahan UMKM di Kota Ambon. Nah, produk olahan ini bisa dibilang cukup unik ya, karena kalau biasanya tulang ikan tuna dianggap sebagai limbah dan dibuang begitu saja, di tangan kakak cantik yang satu ini, tulang ikan tuna disulap menjadi camilan yang bukan hanya enak tetapi juga sehat dan bergizi. Seperti apa proses pengolahannya? Mari kita lihat. Nah, Tribuner, saat ini saya sedang bersama dengan kru tribunambon.com yang saat ini sedang berada dalam perjalanan menuju rumah Kak Stella. Lalu seperti apa proses produksinya? Tribuner, saat ini saya sedang berada tepat di depan rumah produksi Salt and Light yang memproduksi camilan stik tulang ikan tuna. Nah, untuk sampai ke sini Tribuner sebenarnya kita butuh perjuangan karena melewati jalanan yang cukup parah rusak, dan harapannya semoga setelah produksi ini tayang pemerintah bisa memperbaiki jalan tersebut. Nah, seperti apa proses pengolahan stik tulang ikan tuna? Yuk kita intip. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, Kak, saya Putri Utami dari Tribun Ambon. Ya. Boleh tahu dengan kakak siapa? Beta Novali Stella Sapang, biasa dipanggil Ai. Oke, Kakak Ai, kita dari Tribun Ambon dan juga Tribuners mau melihat proses pembuatan stik tulang ikan tuna. Boleh, Kak? Boleh. Oke. Boleh kita langsung ke dalam, Kakak? Oke. Ini ada ruang produksinya, Kak. Nih, Langsung Tribuners, ke dalam aja. ruang produksinya nih untuk pengolahan stik tulang ikan tuna. Benar seperti yang dilihat, ini di meja sudah ada bahan-bahan untuk membuat stik tulang ikan tuna. Kak Ai mungkin bisa jelaskan ada apa aja nih, Kak? Iya, Kak Putri. Jadi kita bahan utamanya ada tulang ikan tuna. Memang tulang ini masih ada dagingnya. Ya. Jadi memang tidak full kita bersihkan, tidak full dibersihkan karena tulang ini ketika sudah haluskan sedikit sekali. Oh. Jadi kita memanfaatkan sisa daging yang dari sisa orang Ambon bilang sele tulang, sele daging tuh. Iya, oke. Tolong ambil itu. Ini masih fresh ya, Kak? Iya, ini masih fresh, baru Wah. saja dibeli di pasar. Tadi Tribuners pagi. bisa lihat ini masih fresh banget ya. Ini masih kategori baby tuna. Oke. Tapi sudah besar baby sih, tuna. sudah segini. Ada apa lagi, Kak? Ada bawang putih, ada bawang merah, sama cili kecil. Ya. Ini juga ada daun jeruk untuk varian pedas daun jeruknya. Ini juga ada sedikit gula, garam, ada telur, ada terigu di sini, tepung terigu dan tapioka, santan instan, mentega dan penyedap. Penyedap. Oke. Nanti bahan-bahannya akan dicampur ya, Kak ya? Iya. Oke. Mungkin Tribuners kita akan melihat seperti apa proses membuat adonan dari stik tulang ikan tuna ini. Kakak, aku boleh bantu-bantu ya, Kak? Boleh, Kak. Mungkin boleh dicuci dulu, Kakak bantu ini cuci dulu. Oke, jadi dicuci dulu ya Tribuners. Kita cuci bersih dulu. Nah, setelah ikannya dibersihkan, mau kita apakan nih ikannya, Kak Ai? Ikannya harus kita rebus dulu, Kakak, agar lebih lunak, agar bisa dihaluskan lagi. Oke, direbus kira-kira berapa lama, Kak? Kalau kita menggunakan kompor minyak tanah, teman-teman, kalau kita menggunakan kompor minyak tanah, menuju 1 jam. Oke.
Memang kalau gas itu dia lebih cepat, tapi lebih boros. Dan kita tuh lebih menggunakan yang lebih alami. Kita pakai tungku. Pakai tungku agar lebih irit bahan baku. Terus kalau lebih lama lebih lunak. Soalnya kalau gas, kalau lebih lama gasnya makin habis. Jadi harus irit juga ya Kak ya. Kita harus banyak akalinnya. Kebetulan ini udah ada tulang yang sudah kita haluskan Kak, yang sudah jadinya. Ini sudah tercampur sama air dan sedikit tepung tapioka. Jadi benar-benar sudah halus dan tidak ada lagi ampas atau sisa dari tulang-tulangnya. Jadi ini yang nanti akan dicampurkan, jadi tidak ada penambahan air lagi ketika adonannya dibentuk. Nah, Tribuners, setelah kita melakukan perebusan terhadap tulang ikan tunanya, kemudian ini sudah dicampur menggunakan air dan tepung tapioka, lalu akan kita buat adonannya. Kak, ini duluan apa ini? Yang ini duluan, terigu dulu. Terigu 500 gram. Namun sebelum itu kita cuci tangan dulu ya teman-teman. Agar karena mengadon ini saya bisa pakai sarung tangan. Biar lebih higienis ya Kak ya. Lebih higienis. Jadi Tribuner, selain memerhatikan rasa, kita juga perlu memerhatikan kebersihan dari sebuah makanan. Ya kan Kak Ai kan? Iya Kak Put, benar sekali. Kita lanjut ya Kak ya. Dari 500 tepung terigu, kita langsung masukkan aja. Ini ada tepung tapioka. Tepung tapioka berapa gram Kak? 200 saja. 200. Kita masukkan semuanya. Dan itu Kak, tulangnya. Semuanya ya? Tulangnya. Tulangnya langsung dimasukkan aja. Ada santannya juga yang harus dipotong. Santannya pakai 1 saset aja Kak. Memang stik tulang ini dia lebih mirip pada stik bawang pada umumnya Kak Put. Ya, tapi bahan bakunya tulang ikan tuna. Bahan dasar ininya tuh tulang dari ikan tuna. Dan juga memang kelihatannya kenapa dijualnya sampai 20.000? Memang bukan adonannya yang mahal, tapi proses pembuatannya yang cukup rumit ya. Dan juga yang waktu kita perebusan tadi ada tahap-tahap dimana harus menunggu lagi. Iya benar. Lebih lama lagi. Sambil nunggu adonan, itu harus dicopot dulu Kak ya. Dibantu dicopot dulu. Nah Tribuners, untuk bumbunya ini ada bawang putih, kemudian ada bawang merah, dan juga ada cabai rawit. Nah sekarang kan udah jadi adonan nih Tribuners, mau kita apain lagi nih Kak Ai? Iya Kak Put, ini karena sudah kalis. Sudah kalis ini. Tadi mungkin masih ada beberapa tulang halus yang terbawa, sudah dicabut. Nah kita tadi meja ini sudah dibersihkan. Nanti akan kita molen di sini agar lebih halus lagi, lebih tipis lagi. Ini baru kita potong memanjang seperti stik pada umumnya. Ini biar nggak lengket ya. Iya. Kalau tidak pakai itu repot nanti. Ini dibulat-bulat dulu, dipipih-pipihkan. Baru kita masukkan ke sini. Baiknya tuh ukurannya segini aja Kak.
Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, supaya bisa langsung dipotong pakai alat potong yang di tangan Kak Putri. Kak Putri mohon dibantu dipegang dulu, soalnya ininya hilang entah kemana. Ya, ini hasil gilingan tadi teman-teman. Langsung di sini. Oleh kaput itu dipotong memanjang. Mohon maaf saya kasih contoh. Ini aja. Ini dikasih bagi dua. Yang tidak simetris boleh kaput buang aja. Oke. Ya, nanti potongnya segitu. Iya. Nah, Tribuners, ini sekarang saya lagi mau mencoba untuk memotong adonan yang tadi sudah dibentuk. Oke Tribuners, jadi setelah adonannya dibentuk memanjang seperti ini, saatnya kita masuk ke proses penggorengan. Seperti apa? Yuk kita lihat. Nah Tribuners, setelah melakukan proses penggorengan, saatnya kita masuk pada proses pengemasan. Seperti apa? Yuk kita lihat keseruannya. Kandungan gizi tinggi dan aman dikonsumsi. Berbagai literatur menyebutkan bahwa tulang ikan kaya akan kalsium, bahkan bisa mencapai 40%. Kalsium ini sangat penting untuk kesehatan tulang, gigi, otot, dan juga jantung. Meskipun demikian, Kepala Balai POM Ambon memastikan bahwa produk stik tulang ikan tuna produksi Salt and Light telah memenuhi standar keamanan pangan. Ya baik Tribuners, setelah tadi melewati proses pengolahan dan juga pengemasan stik tulang ikan tuna, saatnya kita mengobrol dengan Kakak Ai. Halo Kak Putri. Halo Kak Ai. Terima kasih teman-teman dari Tribun sudah datang di tengah hutan lateri yang jauh dan berliku-liku. Sudah datang jauh-jauh ke sini untuk meliput stik tulang ikan. Oke, terima kasih juga udah menerima kami ke tim Tribun Ambon. Oke Kak Ai, mungkin Kak Ai bisa ceritakan dulu ke Tribuners gimana sih awal ceritanya sampai punya ide untuk bikin stik tulang ikan tuna ini? Mungkin dari awal ya Kak Putri ya. Boleh. Halo teman-teman, perkenalkan beta Novali Stella Sapang. Ada embel-embelnya di belakang ST, Sarjana Teknik. Yang mungkin teman-teman dibayangkan, oh mungkin sekolahnya di bidang masak atau yang lainnya. Salah teman-teman, karena beta Sarjana Teknik Sipil. Yang dimana jauh dari dunia permasak-masakan dan dunia perbisnis-bisnisan. Kalau jualan-jualan, mungkin kalau di dunia kontraktor mungkin masuk. Tapi ini lebih ke UMKM. Dulu itu sempat kerja di instansi pemerintah, jadi tenaga kontrak. Sebelum menikah, sampai menikah punya anak 2. Lalu di situ karena bekerja dari Januari hingga Mei itu belum diupah, karena belum ada kegiatan yang jalan. Nah, inisiatiflah dari diri sendiri untuk ya udah tutup buku di sini, kita buka buku yang lain. Coba-cobalah buka buku yang lain, buka buku yang jualan online, jualan pakaian baby, karena kebetulan anak yang bungsu baru 4-5 bulanan. Kapan tepatnya tuh Kak? 2000 pas Covid Kak, 2021 awal. 2021 pas jualan itu paketnya hilang. Paketnya itu hilang senilai 2 jutaan. Aduh.
itu terbanting-banting gitu emosionalnya tuh, makanya dikasih berpikir lagi, lihat lagi peluang apa ya yang cocok pada saat COVID ini. Ternyata yang beta lihat tuh setiap hari orang ini makan. Jadi disitulah muncul ide. Muncul ide dari situ Kak. Tidak mungkin dia butuh makan terus beta nawarin pakaian, kan saya masuk. Jadi beta jualan makanan. Lalu tapi makanannya dulu di situ tuh jualan ayam, franchise, ambil franchise karena jujur beta yang berani masak kapasitas banyak untuk di atas 10 orang. Kalau pasti biasa orang Ambon bilang kalau sing kieu buta, kalau sing asin padis labe, asin manis labe, punya ada yang salah. Makanya ambil franchise. Jualan franchise 1 bulan lebih, kena musibah, jatuh dengan motor, hancur sebelah sini, sebesar ini, terseret di jalanan. Lalu stop dulu sementara. Jadi jatuh bangunnya emang kerasa ya Kak? Jatuh bangun sekali Kak. Jadi pas setelah itu berpikir lagi, berpikir terus itu. Karena orang usaha ya, orang berusaha. Pas lagi beta pikir kalau makanan berat sama makanan ringan kan sama-sama makanan nih. Harga juga beda tipis. Tapi berat ini capek. Dari situlah terpikirkan untuk beta bikin jajanan. Karena harga 18 sama harga 22 pada saat itu beta jual nasi itu 22.000. Tipis. Tapi kalau jual nasi harus masak nasi, harus pergi pasar, harus beli ayam, harus panjang kegiatannya tuh panjang, ini dan lelah. Beda sama jualan risol mayo yang lebih cepat bikinnya, setelah bikin masih bisa disimpan di freezer, besoknya masih bisa jual, kalau belum laku besoknya lagi masih bisa jual. Ya jadi gitu, Tribuners, Kak Ai ini selain menjual stik tulang ikan tuna juga punya beberapa produk. Kalau kita lihat nih udah dipajang. Kak Ai mungkin bisa dijelasin satu-satu apa aja nih? Iya, ini anak baru, semuanya ini anak baru. Ini aja anak yang lama yang ini berdua. Apa nih Kakak? Ini ada saus rempah. Saus rempah ini bahan dasarnya apa aja Kak? Lebih ke saus tomat sama saus sambal, tapi kita racik lagi. Ada cengkehnya, ada palanya, ada rempahnya, ada kapulaga, ada banyak sekali rempahnya. Makanya namanya saus rempah. Jadi dimakannya pakai temannya si risol mayo. Nanti kita coba ya Tribuners. Iya, risol mayo ini kenapa harganya pada yang lain bertanya, loh kok mahal, kok 18.000 cuma dapat 3. Ternyata isinya tuh premium Kak. Tuh ada harga, ada kualitas tuh Tribuners. Di dalamnya tuh ada sosis Kensler yang harganya 10.000 di Indomaret sama Alfamidi. Terus telur, mayo. Nanti toppingnya tuh biasa kita kasih mayo lagi sama si saus rempah ini. Terus ada apa lagi nih Kak? Ada sambal tuna asap. Ini yang kemasan ready to go, dibawa ke mana aja, apalagi kalau teman-teman mau bepergian, mau kirim ke saudara, jadikan oleh-oleh, aman, skui langsung. Bisa. Ini kemarin kita kirim kalau paling jauh ke Belanda, Kemarin juga ke Nabire Pedalaman sampai Manokwari, Jayapura. Jadi naik kapal aman, ya. Naik kapal bisa, naik speed oke, naik pesawat 16 jam oke, aman Kak. Ada apa lagi Kak? Ada sambal tabur, bisa di shake. Ini Kak, sambal tabur. Ini bahan dasarnya apa aja nih ada? Itu ada bawang merah, bawang putih, cabai besar, kecil, daun jeruk, dan perasa. Boleh dicium Kak, itu nanti dibuka sama dia. Hirup aja. Itu temannya Indomie. Indomie goreng, kuah semuanya ya. Ini sangat friendly di kantong ya teman-teman untuk anak kos. 15.000 aja Kak udah bisa makan. Tapi kayaknya sekali makan deh. Sama ini juga 15.000. Kalau ini kemasan agak kecil, tadi kita vakumnya agak kecil, harusnya tuh 30.000 tuh segini teman-teman. Harganya 30.000 sebotol 200 ml itu.
itu. Terus apa lagi? Terus ada ice nutmeg Ambon. Ini Kak, ini mungkin Kak Putri cobain dulu. Boleh. Yang versi dinginnya lebih segar. Tribuners, kita mau cobain minuman buah pala ice nutmeg Ambon, produksinya Salt and Lights. Langsung aja. Gimana Kak Putri? Seger banget Kak. Kalau biasanya pala mungkin dikenal sebagai buah yang asam dan agak kecut. Ini nih bukan cuma asam ya, ada manis-manisnya juga, jadi pas banget di lidah dan enak banget Kak, seger. Iya, karena jujur li beta pecinta manisan pala. Oh iya. Manisan pala pada zaman waktu kecil itu suka disimpan di freezer. Karena air palanya itu kan enak. Jadi diminum. Iya, dari situlah pertama kali beta coba minum sari pala. Yang di beta bayangan itu kayak gitu. Ada kayak nano-nano, ada manis, ada asam gitu. Tapi ternyata zong. Zong sekali. Makanya beta berpikir, masa sih ketemu orang Ambon yang suka minum pala. Kalau untuk mungkin usia di atas 40-an pasti suka yang sari pala, pure sari pala tanpa gula. Tapi beta rasa why not? Katong sing bikin yang lidah anak muda, yang manis, yang ada gulanya, kan gula juga untuk menambah kekuatan. Nah, semenjak beta bikin minuman pala ini Kak Putri, beta tidurnya lebih cepat. Biasa beta harus begadang jam 1 baru beta bisa ada ngantuk. Jam 10 udah ngantuk. Semenjak minum ada dirimu. Semenjak ada dirimu. Oke Tribuners, nah ini nih yang paling gong nih. Ada stik tulang ikan tuna. Ini kemasan berapa gram nih Kak? 100 gram. 100 gram. Berapa harganya? 20.000. 20.000, murah di kantong. Ya? Mahal apa murah sih? Murah sih, menurut aku banyak lagi. Iya, full. Oke. Kalau stik tulang ikan tunanya sendiri terinspirasi dari mana nih Kak? Kalau stik tulang ikan tuna itu lebih ke ATM, amati, tiru, modifikasi. ATM-nya itu kan beta suka mampir ke toko oleh-oleh. Di situ beta ATM. Kan banyak sekali produk di situ yang juga bukan produk hanya UMKM saja. Ada produk juga yang mungkin sudah skala besar usahanya, tapi masuk ke ranah toko oleh-oleh situ. Dan beta melihat abon tuna, abon cakalang, masih seputar abon, apa namanya, pastel yang kecil-kecil, terus isinya abon juga. Pokoknya banyak jajanan yang berupa olahan si daging ini aja. Jadi berpikirlah saya, bagaimana agar saya bisa dinotis pemerintah, bukan dengan menyodorkan diri, tapi harus ada yang lain, ada yang berbeda. Kenapa? Ada yang berbeda karena dari 10 orang, beta harus yang beda dari 10 orang ini. Beta sing mau, beta harus sama dengan semua ini. Sekalipun beta mengolah limbah, teman-teman, tapi katong harus jadi anak muda yang muda, beda, bahaya. Harus ada senjatanya biar katong bisa dilirik sama pemerintah, gitu sih tipsnya. Dan untuk sepengetahuan Kak Putri dan teman-teman sekalian, si stik tuna ini, stik tulang ikan ini kemarin dibawa sama Pak Kadis Dispora Kota Ambon untuk ikut lomba WMP di Jakarta. Beliau bawa ini sama si ice nutmeg. Dan puji Tuhannya kita Kota Ambon dapat juara 3 dari produk ini. Dan ada salah satu teman yang punya galeri di Laterip juga. Dia olah limbah apa? Kayak alat pancing itu untuk jadi robot gitu-gitu. Gitu Kak Putri. Jadi teman-teman ini tidak mahal ya.
20.000. Ini untuk anak-anak yang sulit makan ikan. Ini langsung kalsiumnya lebih tinggi, tinggi kalsium karena pure tulang ikan. Tadi Kak Putri sendiri sudah lihat dan sudah bantu cara olahnya dari tulang, diproses bagaimana sampai penggorengannya. Oke, Tribuners, kalau tadi Tribuners lihat juga di sini Kak Ai menerima mahasiswa PKL ya tadi kalau aku lihat. Iya. Nah, walaupun usahanya UMKM tapi memberi ruang untuk orang lain buat belajar juga di sini. Ya. Gimana tuh ceritanya Kak Ai? Iya Kak, puji Tuhan karena kemarin Beta terlibat dalam Maluku Mendunia itu kan kita nggak langsung dimasukkan ke stand-stand yang langsung pada saat pameran itu bukan langsung dipilih lalu dimasukin, tidak, melainkan ada banyak sekali kegiatan menuju si hari puncak ini. Nah, menuju hari puncak itu siapa saja yang punya produk olahan perikanan itu diliriklah sama si Satker BP3. Oke. BP3 ini apa kepanjangannya? Itu juga lupa. Tapi itu perikanan, ya itu perikanan yang kantornya itu di Tantui Bawah. Nah, kita itu dibantu sampai penerbitan SKP untuk yang ini logonya Kak. Kalau produk perikanan wajib punya SKP ini. Nah, dari situ mulailah Salt and Light ini dikenal bahwa punya produk perikanan dan mereka kan sudah tinjau juga langsung ke sini layak tidak rumah produksinya sesuai tidak dengan peraturan mereka. Nah, makanya kita ikuti alur yang mereka mau dari proses pencucian dari luar masuk apa baru sampai pada meja pengemasan. Nah, dari situ mereka mulai kenal sama Salt and Light dan dihubungilah kita para pelaku yang punya olahan ikan untuk menerima anak-anak dari Politeknik AUP Provinsi Maluku. Oke. Kak, dari sekian banyak produk Salt and Light, kira-kira mana yang paling mungkin proses pembuatannya agak sulit atau ribet begitu? Masing-masing punya kesulitan dan keribetan tersendiri. Mungkin kalau Tribuners yang sudah pernah mencoba membuat risoles, mau itu risol apapun, hal yang dilakukan berulang kali itu adalah hal yang membosankan. Nah, itu juga sama kayak kita buat risol dan kita buat stick, karena yang tadi kita harus dimolen lagi, dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke wajan dengan satu-satu, tidak bisa satu kali begitu, satu kali diangkat. Jadi masing-masing pada kesusahannya sendiri gitu Kak. Oke Kak Ai, aku jujur aja dari tadi Salfok saat awal masuk sama namanya nih Salt and Light, garam dan terang gitu. Sebenarnya apa sih arti filosofis dari Salt and Light sendiri? Kalau kita di Kristen itu Kak Putri, ada wadah organisasi namanya AMGPM, itu adalah Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, yang dimana motonya itu adalah kamu adalah garam dan terang dunia. Lalu Beta itu dulunya menjadi ketua ranting itu pada umur 17 tahun. Ketua ranting adalah pemimpin organisasi itu. Beta menjabat selama 2 periode dan di situ betapa Beta mencintai organisasi itu dengan tulus, dan Beta memang sudah ada bibit-bibit untuk berwirausaha. Mimpi-mimpi itu selalu ada, dan kalau Beta punya usaha nanti Beta harus jadi berkat untuk orang. Beta harus punya usaha nama Salt and Light, supaya Salt and Light ini Beta bisa jadi garam dan terang. Ketika ada yang tawar Beta bisa menggarami dong, dan ketika ada yang gelap Beta bisa menerangi. Oke deh. Kak Ai, sekarang waktunya kita promo nih. Oh baik. Untuk Tribuners yang mau menikmati stik tulang ikan tuna, kemudian juga ada risol mayo di sini, ada
saus rempah, kemudian ada ice nutmeg Ambon, yaitu minuman pala. Iya. Kira-kira bisa menghubungi kemana nih? Ada akun media sosialnya? Ada akun Instagramnya teman-teman, Salt and Light 25. Teman-teman boleh follow aja di situ. Kalau mau pesan langsung DM juga boleh. Kalau yang berbaur kemasan-kemasan seperti ini biasanya tuh by request. Jadi tidak ready setiap harinya seperti yang goreng-goreng dan yang kayak di belakang ini teman-teman. Di PO dulu Iya, ya? di PO dulu. Kalau mau langsung jajan, boleh langsung ke depan Alfamidi Rumah Sakit GPM. Depannya itu. Dan untuk sepengetahuan teman-teman semua, produk kita yang Risol Mayo sudah bersertifikasi halal dan sudah BPOM. Jadi sangat-sangat aman untuk dikonsumsi dan tidak bisa diragukan lagi. Kalau ini sudah BPOM juga Kak, si nutmeg. Kalau diragukan, silakan scan aja, ada barcode-nya di samping. Ada buktinya nyata. Ada buktinya. Oke, Kak Ai, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di Tribun Ambon. Semoga usahanya sukses, kemudian menjadi berkat untuk orang lain juga, menjadi inspirasi untuk Tribuners di rumah mungkin. Tribuners, itu dia tadi perbincangan seru kita bersama dengan Kakak Ai, owner dari Salt and Light. Jangan lupa untuk membeli semua produk-produk ini di Instagram yang tadi sudah disebut, nanti akan kami sematkan lagi di bawah. Dan ada outletnya di depan Rumah Sakit GPM, tepat di depan Alfamidi ya, Kak. Warna biru, ada banner seperti ini teman-teman. Murah-murah aja kok, ramah di kantong, jadi cus beli. Yang mau buat oleh-oleh juga langsung di Salt and Light. Akhirnya Grab juga Kak, sorry, ada Grab, ada GoFood. Oh, jadi bisa dipesan langsung ya? Iya, langsung di sering-sering langsung dapet langsung datang. Oke Kak Ai, thank you. Akhirnya saya Putri Utami pamit. Dadah Tribuners, Amato. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.